Allah yang soleh. Nah, kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu abduhu, hamba, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Ini tahiyat. Maka setelah itu baca apa? Baca apa? Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'da, fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarayakuna rahmatan asma'nya billah wa sarayakuna rahmatan asma'nya wa Allah. Surah Al-Baqarah. Pemilu saudara-saudari muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita kayaknya butuh bersyukur dengan syukur yang sangat, karena kita masih diberi kesehatan, keamanan, dan amanah. Apalagi kita melihat saudara kita yang ada di Turki dan juga Syria yang baru saja mendapatkan bencana dahsyat, satu gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 ini luar biasa. Dan kayaknya catatan sore hari ini jumlah korban sudah mendekati 13.000 orang yang meninggal. Dari situ jangan lupa bahwa al-muslim wa al-muslim, ya. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, sekalipun tempatnya mungkin jauh dari kita, ya, di Turki atau di Syria dan seterusnya. Tapi kata Nabi, taruh mu'minin yang beri taruh mu'minin bakawati bakawati kata sebagai jasa. Karena itu akan melihat yang namanya orang beriman yang harus saling mencintai, saling mengasihi, menyayangi, itu seperti satu tubuh. Kata beliau, kalau ada bagian dari tubuh kita yang terluka, maka seluruh badan itu kemudian beriman, kita bisa tidur. Artinya kita pun ikut sedih, ikut merasakan mungkin derita saudara kita yang ada di sana. Tadi kami baru melihat saudara kita di Suriah, dia kehilangan 20 anggota keluarganya. Jadi dia yang hidup tinggal dia dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Alhamdulillah selamat itu, dia bisa keluar dari reruntuhan dalam keadaan selamat. Tapi dia kehilangan 20 anggota keluarganya. Insyaallah ini dahsyat sekali. Dari situ setidaknya kita doakan, andai kita tidak bisa, karena saya yakin kita susah untuk bisa menolong, menjadi relawan di sana, apalagi dengan kondisi cuaca yang di sana itu sekarang bersalju dan seterusnya. Saya yakin itu menambah penderitaan seperti kita yang ada di sana, dan kita kayaknya nggak mampu menolong secara fisik di sana. Duit juga kayaknya duit kita mungkin terlalu kecil untuk bisa menolong saudara kita yang ada di sana, tapi setidaknya kita tengah datangkan. Semoga saudara kita diberi ketabahan, kesabaran, istiqomah di dalam keislamannya, dan juga semoga yang menjadi korban itu justru dimuliakan oleh Allah sebagai derajat syuhada, ya, karena syahid di dalam Islam itu tidak cuma terbunuh di jalan Allah, salah satunya adalah sahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa sesuatu, itu adalah kesyahidan bagi seorang muslim. Nah, semoga saudara-saudara kita yang ada di sana yang ada tadi jumlahnya mencapai 12.500 justru akan angkat derajat mereka pada derajat syuhada itu. Nah, untuk itu kita syukuri kaum muslimin kita masih nyaman, lingkungan kita aman, tenteram, dan kita sehat.
Yuk kita gunakan untuk ridhonya, insya Allah nikmat itu tidak terlepas dari diri kita. Baik kaum muslimin, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang yang sekolah dalam Islam dan dunia. Ya. Masih dalam suasana bulan Rajab yang kebetulan ada peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj, yang mana salah satu hikmahnya adalah diperintahkan ibadah sholat. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu kedudukannya sangat tinggi ya, dalam ibadah Islam, sampai diperintah secara langsung oleh Allah, tidak sebagaimana perintah lain melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat itu dari langit yang ketujuh Allah akan perintahkan langsung kepada baginda Nabi SAW. Nah, ini juga sholat kedudukannya tinggi. Cuma kayaknya memang kita umat Islam itu antusias terhadap sholat itu rendah sekali, rendah. Ya, mungkin pernah kami sampaikan kayaknya nggak nyampe 50% yang umat Islam Indonesia yang sholat. Dan dari yang sholat itu, yang berusaha untuk terus memperbagus kualitas sholatnya itu lebih sedikit lagi. Kebanyakan ya, yang penting menggugurkan kewajiban sholat, kemudian dia asal-asalan. Yang sering kami sampaikan, jangan-jangan sholat kita hari ini ya belum jauh beda dengan sholat kita 20-30 tahun yang lalu, yang tidak paham maknanya dari bacaan-bacaan sholat kita sampai hari ini juga belum paham. Padahal sudah 20-30 tahun kita menunaikan ibadah sholat. Nah, ini jangan-jangan karena kekurangan kesungguhan kita ya di dalam menunaikannya. Untuk itu dalam suasana Rajab kali ini, ayo sambil kita evaluasi seperti apa nih kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah. Nah, salah satunya kita segarkan kembali seperti apa sih sebenarnya gerakan sholat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, hari ini kita akan sampai kepada pembahasan duduk di antara dua sujud. Kemarin kita sudah bahas tentang sujud. Ya, baik. Kita coba bahas nih. Jadi setelah sujud, kita setelah sujud bangkit sambil bertakbir. Jadi mengucap Allahu Akbar. Sujud, bangkit, itu untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu disebut duduk iftiros. Kalau tahiyat akhir duduk tawaruk. Kalau duduk dalam, ya duduk di antara dua sujud namanya duduk iftiros. Yaitu seperti apa? Begini. Yaitu menghamparkan kaki kiri dan duduk di atasnya, sedangkan tapak kaki kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftiros. Nah, kalau kemudian digambarkan seperti ini. Jadi kaki kirinya itu dihamparkan, kemudian pantat diletakkan di atas kaki kiri itu. Ya, kemudian kaki kanan gimana? Kaki kanan tapak kakinya ditegakkan. Kalau bisa lurus. Kemudian jari-jari dipanjat sehingga kemudian nanti jempol, jari, kemudian jari tengah dari kaki kita sampai jari manis, jari kelingking dan seterusnya nanti akan mengarah ke arah kiblat karena ditekuk. Ini namanya duduk apa? Iftiros. Bukan duduk di atas kedua kaki. Misalnya kayak gini nih contohnya. Ini kurang tepat nih. Kurang tepat. Ya kecuali wanu asam urat ustad, ya sudah berkorong dengan kuane kurang itu lanjut nanti tepuk katus tinggi malah loro kabeh. Ya sudah sama mampu nih. Tapi kalau mampu gimana? Duduk iftiros. Jadi ini tapak kaki kiri atau kaki kiri dihamparkan, kemudian menjadi tumpuan atau menjadi alas duduk kita. Artinya pantat diletakkan di kaki kiri ini, dan kaki kanan ditegakkan. Bukan seperti ini. Ya, ini bukan kayak gini. Bukan juga kayak gini. Ya kurang tepat lah, kurang tepat. Ini mestinya gimana? Kaki kanan ditegakkan. Ini juga sudah ditekuk ya. Cuma kadang kontrol kita kan mungkin kita tidak melihat gitu, jadi mungkin ucapannya mencet. Maka usahakan tadi kalau bisa duduk kita duduk itu. Ini duduk iftiros. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Terus posisi tangan ketika duduk iftiros itu seperti apa? Nah,
Telapak kanan diletakkan di atas paha kanan, demikian pula yang kiri diletakkan di paha kiri. Ya, bisa juga telapak kanan diletakkan di lutut kanan seakan menggenggam. Jadi ada dua contoh dari Nabi. Pokoknya diletakkan di atas paha, lurus kayak gini aja. Ya, tangan kanan, tapak kanan di atas paha kanan, tapak kiri di atas paha kiri. Tapi bisa juga seperti menggenggam lutut juga boleh. Jangan letakkan di dengkul kemudian seperti digenggam, boleh seperti itu. Ini cara yang kedua. Nah, kemudian baca doa. Jadi tadi cara yang pertama diletakkan di atas paha atau ini diletakkan di lutut, menggenggam lutut. Keduanya boleh. Nah, doanya Rabbi firli boleh. Kayak gitu dong. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Udah, Rabbi firli. Bagi yang mungkin baru belajar sholat, suruh doa malah migren, malah mumet gitu. Ya sudah, pendek mawon. Rabbi firli. Kalau kita butuh kebutuhan yang banyak, masya Allah, duduk di antara dua sujud itu, kalau kita katakan ini semua adalah hajat kita, makanya kalau bisa sungguh-sungguh nih, karena kita itu minta apa ini? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wahdini, ya Allah berilah hidayah kepadaku atau tunjukilah aku. Wajburni, ya Allah tutupilah kekurangan-kekuranganku, kekurangan akhlak, kekurangan ibadah dan seterusnya. Wa'afini, ya Allah berilah atau keselamatan kepadaku. Warzuqni, ya Allah berilah rezeki kepadaku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Coba direnungi, masya Allah, enak-enak. Kalau kita itu dongo ternyata sama sekali kita tidak paham apa yang sedang kita minta, karena ini hajat kita semua, butuh semua. Satu nyebut apa? Yuk kita baca. Nyebut apa nih? Allahumma firli. Ketikkan dulu. Allahumma firli. Ulangi. Allahumma firli. Warhamni. Wahdini. Wajburni. Wa'afini. Warzuqni. Warfa'ni. Allahumma firli. Warhamni. Wahdini. Wajburni. Wa'afini. Warzuqni. Warfa'ni. Allahumma firli. Warhamni. Wahdini. Wajburni. Wa'afini. Warzuqni. Warfa'ni. Ini 7. Nah, buatan apa? Urutannya tidak sama dengan ini apa-apa. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wa'fu anni. Boleh. Gitu kan? Dengan enaknya seperti apa? Intinya ada 7 permintaan yang saat duduk di antara dua sujud. 1, nyuwun ampunan dumateng Allah. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Sambil muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa tidak pasti berbuat dosa. Kita ternyata banyak dosa dan kesalahannya. Sementara kita sadar sing jenenge dosa niku membawa keburukan bagi kita sendiri di dunia, yang bisa menjatuhkan harga diri, menghilangkan kemuliaan. Yang namanya dosa bisa membuat rezeki jadi seret, yang namanya dosa itu bisa memunculkan penyakit pada badan dan seterusnya. Maka kita sangat butuh ampunan. Berarti doanya apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Sambil rasakan kebutuhan kita akan ampunan Allah. 2, nyuwun apa? Rahmat warhamni. Kalau ampunan itu sesuatu yang sudah terjadi di belakang, rahmat itu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berarti nek nyuwun rahmat dumateng Allah niku kita berharap ke depannya senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia juga kita kepingin dibimbing nih. Ingat, berapa banyak keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita ambil. Sekalipun harus direncanakan, harus diperhitungkan tenanan,
nek Allah boten paring rahmat dumateng kita, ternyata keputusan dan kepilihan kita itu jadi sesalan di waktu yang akan datang. Makanya butuh rahmat itu di situ. Kadang kita kan berpikir, wah ini anakku bojo karo kai, wah kayak lebih pepenak, buanan budi dubur suki, gitu kan? Jadi kita akan punya anak perempuan, kita jodohkan dengan orang itu. Ini nek boten dirahmati dening Allah, nabi bojo setengah tahun, anak yang jenengan guari Israel berem gitu kan, kemudian ternyata pucat gurih gitu kan, ternyata ganteng gede dulu suki nih wani karo orang sayang karo bojone. Kenapa? Karena pilihan kita tidak dirahmati oleh Allah. Makanya kita butuh. Bisnis juga seperti itu. Kadang kita tuh berbisnis wah ini aku kayaknya bisnis kalau ini kayak harus mesti sukses itu. Kita sudah bikin analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Ya, itu sudah kita perhitungkan ini peluangnya gini, tantangannya gini, wah ini hambatannya ini, potensi yang kita miliki ini. Ini butuh dirahmati oleh Allah, sudah kita rencanakan sebaik mungkin, sering payah banting tulang, ujungnya apa? Kegagalan, kebangkrutan. Sama dengan keputusan yang lain. Karena aku lihat di sekolah ekonomi kayaknya aku bakalan sukses dan seterusnya. Barang kita sekolahkan di sana malah ujungnya ternyata dia bahkan kemudian terjebak kepada kemungkaran-kemungkaran. Nah, kita butuh rahmat Allah supaya kita dibimbing senantiasa oleh Allah baik dalam urusan dunia kita. Dan dongannya nopo warhamni Allahumma firli warhamni. Allahumma firli artinya apa? Ya Allah ampunilah dosaku, warhamni ya Allah rahmatilah aku. Rahmat itu urusan apa? Masa yang akan datang. Ampunan itu sesuatu yang di belakang, yang sudah kita lakukan. Tapi kalau rahmat itu sesuatu yang belum terjadi. Nah, dibimbing sama Allah, urusan dunia kita pasti ujungnya adalah kebaikan. Ujungnya menjadi kebaikan bagi kita. Maka doa, Allahumma firli warhamni. Nah, yang ketiga nyuwun wahdini, nyuwun hidayah. Kalau ini urusan akhirat nih, supaya kita diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, supaya kita mengetahui mana hak, mana batil, supaya kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, supaya kita mengetahui ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Wahdini ya Allah, berilah hidayah kepadaku. Wajburni, tutupilah kekuranganku atau cukupilah aku. Ini maksudnya adalah kekurangan baik dari sisi akhlak, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi muamalah, termasuk tutupi kekurangan dalam urusan kehidupan kita. Karena faktanya kita kan banyak kekurangan. Kadang akhlaknya kurang bagus, kualitas agama kita juga kurang serius, ternyata ibadah kita juga kurang bagus. Nah, kita minta supaya semua itu ditutupi oleh Allah, kekurangan-kekurangan kita. Atau boleh kita supaya diberi kecukupan, cukupilah. Wa'afini, ya Allah selamatkanlah aku. Ya supaya kita diselamatkan, ya. Baik mungkin jasad kita, ruhiyah kita, jasad ya dari berbagai penyakit, ruhiyah ya dari berbagai penyakit hati. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku ya Allah, supaya kita mendapatkan kerapangan rezeki. Warfa'ni, bahkan kita semakin hari kepengen kedudukan kita semakin tinggi di hadapan Allah, maka kita minta supaya ditinggikan derajat. Ini doanya. Makanya nek duduk di antara dua sujud kok ngantek, pikirannya justru malah kelingane pegawaian, kelingane untu, kelingane maupun dagangan. Mana ini 7 permintaan yang merupakan kebutuhan kita banget. Yuk kita lakukan doanya, yuk. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warhamni. Lagi coba. Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warhamni. Bisa 7, bisa 9 permintaan juga bisa. Perlu pendek mapon Allahumma firli, Allahumma firli. Cukup nggak? Cukup? Cukup. Ingat, jangan remeh ke Allahumma firli, Allahumma firli. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu nanti harus itu. Jika jenengan problematikanya banyak, kebutuhannya banyak,
hajatnya banyak, pengen butuh banyak solusi dari masalah yang kita hadapi. Ini orang pintar domo. Ibnu Qayyim ngajarkan cukup siji wae, mintalah ampunan, nanti segala urusan akan dimudah. Makanya kalau memang kita itu nggak mampu untuk mengamalkan panjang-panjang, Allahumma firli cukup. Faktanya juga nanti Nabi kan menjadikan manik tasaru minal istighfar, siapa yang mau memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah akan jadikan setiap sedih akan jadi senang. Wa min kulli dikin makhrajan, setiap kali dia menghadapi kesempitan Allah berikan kelapangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh ternyata istighfar terbaik sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Makanya tadi kalau memang nggak mampu baca panjang-panjang, Nabi yang nyontohkan ini Rabbi firli, Allahumma firli. Nah, jadi ini doa saat duduk di antara dua sujud. Itu tadi kalau bisa 7 permintaan ini kita panjang. Karena ini Masya Allah secara khusus kayaknya kita berkebutuhan nih atas akan poin-poin. Ya. Nah, kalau begitu setelah duduk di antara dua sujud apa yang kita lakukan? Sujud yang kedua. Itu berarti takbir lagi. Allahu Akbar. Tata caranya sama. Bacaannya apa? Sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Atau gimana? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, maka kemudian bangkit dari sujud. Tata caranya bagaimana? Jadi setelah duduk di antara dua sujud satu lagi, sekali lagi dengan bertakbir Allahu Akbar. Nanti kemudian bangkit dari sujud, duduk sebentar sebelum berdiri. Jadi tata caranya gitu, duduk sebentar. Saya contohkan ini, jadi tidak langsung berdiri ya. Ini anggap saja sujud terakhir, sujud kedua. Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Nanti kosong. Allahu Akbar. Itu posisi dulu, tapi sebentar Pak. Allahu Akbar. Bertumpuk dengan tangan, kemudian baru bangkit berdiri. Jadi ada duduk sebentarnya. Nah, bangkit dengan bertumpu dua tangan, boleh mengepal, boleh membuka. Mengepal seperti ini. Ini nggak usah kaget ini. Pas bangkit sujud, wah ini preman gitu ya. Tukang antemi gitu. Masuk bangkit dari sujud dalam keadaan mengepal. Ternyata pernah dicontohkan oleh Nabi seperti ini. Atau kalau tidak ya sudah. Dengan telapak tangan. Ya tadi kembali. Oh ini diarahkan ke arah kiblat gitu dan seterusnya. Ini sebagai tumpuan. Nah, ini kaum muslimin Allah terkait dengan sujud ya. Jadi duduk di antara dua sujud seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ini lebih detailnya tadi yang kami sampaikan tentang duduk sejenak, karena memang disebutkan ini dalilnya di dalam syariat Bukhari. Sebelum tadi apa ya? Sebelum bangkit dari sujud kemudian berdiri. Duduk sebentarnya disebutkan. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min sholatihi, ya. Jika beliau itu sampai kepada rakaat ganjil di dalam sholatnya, lam yadhad hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak langsung berdiri, bangkit berdiri sampai duduk sejenak. Yang tadi saya coba sejenak, kan? Sujud, duduk sebentar, kemudian baru bertumpu pada tangan, kemudian bangkit. Bertumpu ke tangan. Tangan itu tadi bertumpu ke tangan, ya. Ini tulisannya agak rumit. Wassallallahu alaihi wasallam ini disebutkan yanhadu muhtamidan alal ardi illa rukbatayhi asani, ya. Jadi
Nabi SAW itu bangkit ke rakaat berikutnya atau rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah. Jadi ya, saya contohkan, jadi duduk sebentar, kemudian bertumpu. Jadi bukan bertumpu ke lutut, kadang bertumpu ke lutut, tapi Nabi itu bertumpu ke tanah. Nah, kalau bertumpu ke lutut, saya syukur saya berat. Kalau saya sakit, mulai lututnya sudah mulai mengarah sakit gitu kan. Makanya bertumpu dengan tangan. Bertumpu dengan tangan. Boleh mengepal, boleh membuka, mengepal juga boleh. Ya, ini bertumpu ke tanah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan. Karena yajinu fi sholati yaktamidu ala yadaihi idha qama. Nabi melakukan ajat itu agak dihentakkan ya, supaya kemudian bangkitnya ringan, yaitu berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangannya ya, bertumpu pada kedua tangan ya. Ini bangkit dari sujud. Nah, kemudian rakaat kedua dan seterusnya berarti sama kaifiahnya ya, kaifiahnya sama. Kembali bangkit dan bersedekah, kemudian membaca Al-Fatihah tanpa diam terlebih dahulu. Maksudnya berarti sudah nggak pakai iftitah di rakaat kedua. Iftitah berarti cuma di rakaat ya. Kemudian bacaan ayat Al-Quran dianjurkan lebih pendek dari pertama. Jadi kalau rakaat pertama baca 7 ayat, rakaat kedua baca 5 ayat. Rakaat pertama baca 20 ayat, rakaat kedua ya mungkin 15 ayat dan seterusnya. Macam itu. Bahkan nanti ada ulama yang menganjurkan kalau bisa urutannya ya suratan yang lebih dahulu didahulukan, suratan yang kemudian ya juga digerakkan. Misalnya gitu kan. Rakaat pertama kita baca Al-Falaq, rakaat kedua kita baca Al-Nas. Kayak gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nanti kalau misalnya rakaat pertama Sabih Hisma, ya kemudian rakaat kedua bisa Wadduha dan seterusnya. Rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua ya mungkin An-Najm atau Abasa dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Kalau nanti dalam satu surat rakaat pertama misalnya Al-Baqarah 1 sampai 7, ya mungkin nanti rakaat keduanya adalah 8 sampai 10 dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Baik, ini berarti rakaat kedua, ketiga sama. Nah, sekarang yang kita bahas adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat. Duduk tasyahud awal itu duduknya duduk iftiros. Berarti sama dengan ketika duduk di antara dua sujud ya. Tangan diletakkan di paha atau seakan menggenggam lutut, duduknya boleh, dan mengisyaratkan dengan jari. Nah sekarang iftirosnya dulu. Baik, kita coba baca. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Fa'idha jalasa fi rok'atain, ketika beliau itu duduk di rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, beliau itu duduk di atas kaki kirinya, wa nasabul yumna, dan kemudian menegakkan tapak kaki kanannya. Oh, berarti duduk iftiros karena kaki kiri itu dihamparkan, pantat diletakkan di atasnya, kaki kanan ditegakkan. Ini iftiros. Kemudian mengisyaratkan jari. Tadi ya karena duduk tahiyat, tasyahud, mengisyaratkan jari. Disebutkan ini. Ya. Wa wadu ayyadahul yusra ala rukbatayhi yusra. Beliau meletakkan tapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Wa wadu ayyadahul yumna ala fahidil yumna. Beliau meletakkan tapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa asyara bi isbahihi. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Maksudnya kor ngaco. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Makanya mengisyaratkan jari telunjuk. Dan mengisyaratkan jari telunjuk itu seperti apa? Hei, ada dua riwayat.
Cara yang pertama, ya. Wa qabadu isnataini wa khalaqa khalqatan wa ra'aituhu yaqulu hakada wa khalaqa bisrun al-ibhama wal wusta wa asara bisababati. Ya, disebutkan ini oleh sahabat Bishr ini. Yaitu dengan cara menggenggam jari manis dan jari kelingking digenggam. Berarti lorotok digenggam. Kemudian jari tengah dan jari jempol dihubungkan jadi lingkaran. Nah, jari telunjuk diisyaratkan. Ini cara pertama. Jadi dipahami. Gampangannya digenggam. Jari tengah, jari jempol digandengkan jadi lingkaran. Tangan jari yang ini diacungkan. Ini cara pertama. Letakkan di paha. Maka gambarnya seperti ini. Jadi ada lingkarannya seperti ini. Yang ini digenggam rapat. Yang jari kelingking dan jari manis. Nah, ini jari telunjuk diisyaratkan. Cara yang kedua, pokoknya digenggam kabeh. Ya. Karena ida jalasa fi sholat wa doa kafahul yumna ala fakidil yumna. Ketika beliau itu duduk dalam sholat itu dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan tapak kanannya di atas paha kanan, tapak kirinya di atas paha kiri, gitu kan? Kemudian wa asharu bi usbu'ihi allati tadil ibhama wa wada'a kafahul yusra ala fakidil yusra. Jadi beliau itu menggenggam semua jarinya dan kemudian mengisyaratkan jari telunjuknya. Oh, berarti digenggam kabeh. Kalau tadi gimana? Yang digenggam dua jari, yang ini membentuk lingkaran. Tapi cara kedua pokoknya digenggam, nah satunya diacungkan. Seperti itu. Jadi jarinya genggam semua. Ini cara kedua. Ini yang kita maksud. Oh, jebul ngacung ya. Ono ilmunya gitu loh, sebenarnya itu ada ilmunya. Ada contohnya dari contohnya golongan. Para sahabat itu gatek tenang gitu kan, gatek jare tapi ngacung di cara piye gitu kan. Kemudian diceritakan kepada kita supaya sholat kita sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih hikmahnya? Kok tidak ngacung-ngacungan gitu kan isyarat jari bapak. Menurut Ibnu Abbas menunjukkan keikhlasan, tauhid bahwa yang kita ibadai Allah satu, yaitu Allah. Kan? Menurut Anas bin Malik sebagai tanda tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah sehingga lebih dekat kepadanya. Kemudian menurut Mujahid, salah satu muridnya dari Ibnu Abbas, sebagai bentuk memadamkan godaan setan. Jadi dengan acung itu ternyata salah satu hikmahnya supaya kita bisa memadamkan godaan setan. Nah, sekarang jane ngacung ini mulai kapan? Ulama ada 4 pendapat. Jadi nggak usah bingung nanti kok pokoknya kok beda-beda, surah sama. Berarti mengikuti imam yang berbeda-beda. Kalau menurut kalangan Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah mengisyaratkan sekali atau dimulai ketika mengucap illallah dalam bacaan syahada. Contohnya kan bacaan ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngacungnya mulai itu illallah. Adapun kalangan Hanafiyah mengacungkan saat membaca la dan menurunkan saat membaca illallah. Jadi tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah justru mudun. Ya sudah, cuma ngacung sebentar kok. Sudah paham? Nah, adapun menurut Hanabilah atau pengikutnya Imam Ahmad wassalawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Pokoknya ada lafaz Allah ngacung. Ya. Adapun menurut Malikiyah mengisyaratkan dari awal hingga habis, pokoknya begitu masuk tahiyat tasyahud ya pokoknya ngacung.
At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya sampai salam. Nah, coba terus kalau sampai di tahiyat awal ya sampai kemudian sholawat, baca sholawat itu selesai ya kemudian bangkit mengisyarat. Nah, naik utik. Baru muter-muter. Utik ya, menggerakkan itu atas bawah ke orang muter gitu. Nah, ada dalilnya. Nah, begini, ini yang disebutkan. Karena rofa'a isba'ahu yuharrikuha yada'u biha, bahwasanya Nabi itu mengisyaratkan jari-jarinya. Di sini ada kata yuharrikuha, dan beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa. Makanya jangan heran kalau nanti ada yang jenengan terjujur. Oke terus. Oh ternyata ada. Ya cuma ulama beda pendapat gitu kan. Kalau Imam Baihaqi berpendapat kalimat yuharrikuha itu maksudnya mengisyaratkan, begitu mengisyaratkan ya sudah gitu kan. Tapi ada yang kemudian yuharrikuha itu perbuatan tidak cuma sepisan, tapi berulang-ulang. Oh berarti pakai ngaji, pakai digerak-gerakkan. Karena mau muter-muter kan belum betul atas ini karena ini yuharrikuha bukan muter-muter gitu. Gitu ya, jadi nanti kita berlapang dada setelah belajar ini. Oh, berarti harus mulai kajian atau PBB gitu kan. Cuma ulama berbeda pendapat juga. Nah, terus pandangan mata itu kemana ketika tahiyat? Ke arah jari. Jadi kalau nanti saat berdiri itu ke tempat sujud dan seterusnya, tapi ketika tahiyat itu ke arah jari. Karena disebutkan di karena Rasulullah SAW tidak jalasa fi tasyahhud, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika duduk di dalam tasyahhud beliau, wando ayyada beliau ala fakhidil yumna, beliau meletakkan tapak kanannya di atas paha kanannya, wa yadul yusra ala fakhidil yusra, beliau meletakkan tapak kirinya di atas paha kirinya, wa asyara bisababati, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wa lam yujawwij basarahu isyaratahu. Beliau itu tidak melewati pandangan beliau, itu tidak melewati telunjuknya. Berarti pandangan mata beliau itu ya ke arah jari telunjuk. Nah, nanti kita juga seperti itu. Ketika kaget itu pandangan mata kemana? Ke jari telunjuk. Terus untuk rodo agak melirik sedikit, masih model-model gitu kan? Karena kita melirik. Tapi mestinya diarahkan ke jari telunjuk. Inilah tata cara tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir sama, cuma nanti tahiyat akhir ya duduknya paling beda, yaitu duduk tawarruk. Kalau tadi tahiyat awal duduk nah sekarang kita coba tengok bacaan saat tasyahud itu apa. Nah, satu, membaca doa tasyahud, ya, di antaranya yang diriwayatkan dari Nabi seperti ini: At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa akhir. Ya, yuk coba. At-tahiyyatu lillah. Coba, ya. At-tahiyyatu lillah. Kenapa? Ulangi. At-tahiyyah. Ini tasdid. Ingat begini. Doa ini hukumnya wajib. Makanya kalangan Syafi'iyah, oh itu ulang-ulang mau coba Al-Fatihah untuk benar, orang benar, khawatir sholatnya tidak sah karena ini wajib, kayak Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah harus benar, panjang pendek dan seterusnya. Ya, At-tahiyyatu lillah. Coba. At-tahiyyatu lillah. Ya,
wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sambil kita pahami at-tahiyyatu lillah. Apa sih artinya? Segala penghormatan itu hanya milik Allah. At-tahiyyat, tahiyat. Makanya kan ada istilah sholat tahiyatul masjid. Artinya apa tahiyat? Sholat nggo penghormatan karo masjid. Ini at-tahiyyatu lillah. Segala tahiyat, segala pangalembono, segala penghormatan itu hanyalah milik Allah. Wassalawatu wattayyibat, segala pengagungan, segala kebaikan itu juga milik Allah. Ya, wassalawatu wattayyibat, ini segala pengagungan dan juga segala kebaikan itu juga milik Allah. Jadi tahiyat, sholawat, thayyibat itu milik Allah. Assalamu alayka. Nah, kita kemudian mengucapkan salam kepada Nabi ini. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Alaikamu siapa? Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah. Semoga rahmat Allah juga terlimpah kepadamu, wa barakatuhu, dan juga keberkahannya. Berarti kita doakan kepada Nabi Allah keselamatan, kesejahteraan, rahmat, dan juga berkah. Assalamu alayna, kesejahteraan juga terlimpah kepada kami. Setelah mendoakan Nabi, kita doa untuk diri kita sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dan juga semoga keselamatan terlimpah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kemudian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu abduhu, hamba, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Ini tahiyat. Maka setelah itu baca apa? Baca apa? Sholawat. Dengan sholawat ada sholawat Ibrahimiyah dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti sambil nanti tahiyat akhir nanti kita baca sekali lagi, kita satu kali lagi lah. Pertemuan nanti kita masih lanjutkan tentang akhir dari. Baik, kamu sekalian, sebelum kami ini mungkin ada yang butuh didiskusikan, kami persilakan. Buat ada yang ditanyakan. Untuk mengakhiri sholat tahiyat akhir, biasanya ada yang selesai sebelum malam.
Apa ada turunannya? Gimana? Kita pakai akhir itu selesai tapi belum salam tapi ada sudah dilepas. Iya. Mungkin karena dia doanya sudah selesai. Oh gitu. Jadi Iya. yang mengikuti imam. Tapi sebenarnya mestinya mengikuti imam. Ya sudah, karena sholat itu lah. Kecuali nanti apakah di salam pertama atau salam kedua, dan di sini ada perbedaan pendapat. Karena sekolah ulama berpendapat yang wajib itu salam pertama, sedangkan salam kedua itu sunnah. Maka ketika salam pertama perjalanan mungkin tadi sudah tidak ngaco atau bahkan mungkin batal ya, mohon maaf, untuk pas salam kedua, kalau yang berpendapat salam yang wajib itu pertama, kalau sholatnya masih sah. Tapi kalau ternyata jangan yakin termasuk yang berpendapat salam itu adalah 2 kali, baik yang ke kanan maupun ke kiri, dua-duanya wajib, ya harus menyelesaikan sampai selesai. Itu ya. Jadi begini, Bapak Ibu kaum muslimin dan sekalian, ini termasuk anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Ketika maghrib tidak berjalan, itu maksudnya adalah suasana qoblal ghurub sebelum masjid, sebelum maghrib, yang posisinya sampai ke atas, qoblal saat itu. Itu Nabi perintahkan, panggillah sibyan itu anak-anak kecil kita, suruh pulang. Tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela, tempat-tempat air dan seterusnya. Kenapa? Karena memang di momen itu adalah saat di mana setan itu berkeliaran. Nah, tentang masuknya setan ke rumah itu sih tidak cuma sampai kalah kok. Pokoknya kalau kesempatan berdua jadi setan berdua. Gitu kan? Makanya kan nanti ada tuh kita tuh diperintah salah satu tutup, tapi tutupnya bukan dengan dikunci doang, dan dikunci doang setan masih bisa masuk. Tapi bacalah bismillah, tutup bismillah, jendela bismillah, kemudian nanti geriba pada air suruh ditutup dengan bismillah. Supaya apa? Setan tidak ikut masuk bersama kita. Ketika kita keluar, setan sebenarnya menunggu. Begitu kita masuk ternyata tidak baca bismillah, ya sudah, setan ikut masuk. Jangan makan mana? Jangan makan malamnya kok ternyata nggak baca bismillah, setan ikut makan, gitu kan? Jangan tidur, maaf sama istrinya, jangan kok melakukan hubungan tanpa baca bismillah, setan nurut. Maka ada setan ketemu dengan setan lain, sing setan suci ku awake lembu, sing suci awake kuru. Kata Nabi diceritakan seperti itu. Ternyata yang lembu itu cerita, gitu kan? Kalau malam dia itu bisa nurut, nyium, gitu kan, bermukim, bermakan, kemudian dia makan, saya ikut makan. Maaf tadi, bahkan berhubungan saja setan ini ikut berhubungan. Yang mulus itu cerita, walah aku aisyong dari sing di rumah saben rebu maca bismillah, saben dahar muncul maca bismillah. Aku lan di tempat nginep, aku aisyong nurut mangan, gitu kan, sehingga setan ini urus, gitu kan. Oh, berarti sesuatu hal yang semacam itu memang dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu momennya ya cuma sampai maghrib. Nanti setelah maghrib kok anak kita keluar lagi gak masalah. Tapi jelang maghrib kan sami maksud suruh pulang ya anak kita. Itu kan cucu kita dan seterusnya. Kemudian tutup pintu-pintu dan seterusnya. Dan nanti setelah maghrib mau silakan kembali beraktivitas dan seterusnya. Kalau di Arab kan biasanya anak-anak main itu malam. Itu kan siang-siang nggak ada nih, panas, taman-taman itu berdolanan pelorot, goyang-goyangan itu barang yang Arab itu cukup ada jam 10 pom itu mereka masih pada bermain gitu, nggak masalah. Tapi waktu maghrib khusus Jawa kok sampai malam memang disuruh untuk seperti waktunya maaf itu setengah jam sebelum adzan maghrib. Ya sekira mungkin 10-15 menit sebelum maghrib.
seperti itu, atau memang jelang benar-benar menjelang maghrib banget, sudah sampai nanti tertunaikan sholat maghrib. Kalau terpaksa kita keluar itu apakah baca basmalah atau Ya, kalau kita keluarnya untuk pokoknya dibuka atau tutup biar ini suami tahu, anak-anak tahu gitu loh. Karena saya setiap saat itu uji tetap tidak percaya. Jadi ini Pak Anto yang bilang supaya pada percaya gitu Pak. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita itu memang mau keluar, kita dibaca bismillah dan seterusnya nggak masalah. Itu nanti kemudian kembali ditutup pasan dekoro malah harap maring rumah opera atau orang ngaji orang gitu kan gitu misalnya gitu. Silakan nggak masalah keluar saja dan setelah mau bawa cucu boleh. Nanti begitu naik kendaraan dia berangkat bismillah kita wakal Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah aman. Insyaallah aman. Kalau tadi anak-anak berkeliaran dibiarkan seperti itu kan ya mereka bisa menunjuki dirinya dengan zikir. Nah makanya kalau anak kita punya cucu kecil, anak kecil, gimana nih caranya? Bisikan kepadanya. Itu di kalimatillah ditamati min syarri ma qala. Itu doanya. Aku minta perlindungan untukmu kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang Kau ciptakan, supaya anak kita dibebaskan nanti dari gangguan setan, dari ain, dari binatang berbisa, binatang buas dan seterusnya. Kita mintakan perlindungan. Bahkan ketika anak-anak kecil kita itu mungkin sudah tertidur pulas, nggak apa-apa, jangan datangi, syukur dipeluk, syukur kemudian dipegang, bacakan doa. Itu di kalimatillah tamati min syarri ma qala. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala makhluk yang jahat yang diciptakan. Seperti itu. Karena mereka belum bisa doa, gitu kan? Karena mereka belum bisa berdoa. Ya kita yang berdoa. Sana cukup? Cukup dulu? Ya. Baik, kaum muslimin kayaknya masih sekali ketemuan ya. Ini berarti tentang sholat ya sampai tahiyat akhir. Dan nanti mungkin kita lanjutkan tentang sholat jamaah, pengaturan shaf, gitu dan seterusnya. Nanti kita coba terus kita bahas mumpung masih suasana bulan Rajab, nanti dah jelang Ramadan kita akan kembali merefresh fikih Ramadan sebentar Ramadan. Jadi nanti masuk Ramadan wis kamu mungkin cukup insyaallah sampai kemudian sudah tahu perkara-perkara yang bisa merusak kemuliaan Ramadan. Insyaallah. Baik, kalau sini monggo kita mau kasih nanti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.